Sky High Villa nomor 99. Di dalam villa keluarga Su, semua orang sedang berkumpul bersama untuk makan dan minum bir. Suasananya sangat baik. Beriringan dengan pelaksanaan proyek herbal yang semakin lancar, ketenaran keluarga Su menjadi semakin tinggi. Daniel Su sebagai CEO perusahaan Su serta penanggung jawab dari proyek herbal ini, tentu menjadi bintang yang paling terang itu, dijunjung tinggi oleh semua orang dan menikmati berbagai sanjungan. Abang Daniel Su benar-benar hebat. Sejak bertanggung jawab atas proyek herbal ini, dalam waktu yang begitu singkat sudah membuatnya terlaksana dengan begitu mulus. Abang Daniel Su adalah tulang punggung dari keluarga Su kita kelak. Di usianya yang begitu muda saja Abang Daniel Su sudah menguasai seluruh perusahaan Su, serta menjalankannya dengan begitu unggul. Di generasi anak muda kota Zhonghai, sudah termasuk pemuda unggul papan atas. Kelak pasti bisa sebanding dengan tuan muda seperti Victor Han. Tentu saja, Abang Daniel Su adalah yang paling unggul. Kami bersulang untukmu. Semua orang berbondong-bondong bersulang untuk Daniel Su begitu minum banyak. Daniel Su pun sedikit melayang, terima kasih banyak semuanya. Aku Daniel Su bisa memiliki keberhasilan hari ini, tak luput dari dukungan kalian semua padaku, terlebih lagi tak luput dari binaan Nenek Su padaku. Aku bersulang untuk Nenek. Nenek Su sangat gembira, dia meneguk segelas bir dan berkata sambil tersenyum, bagus, bagus sekali. Daniel Su bisa memiliki keberhasilan yang sebesar ini, juga karena usahamu sendiri. Sekarang keadaan keluarga Su kita sedang cerah, keluarga Su kita pun memiliki penerusnya. Kelak aku menyerahkan seluruh keluarga Su padamu, aku juga bisa tenang. Mendengarnya, semua orang sangat kaget. Didengar dari maksud Nenek Su, jelas adalah ingin menyerahkan seluruh keluarga Su pada Daniel Su. Nenek Su ingin membina Daniel Su menjadi penerus keluarga. Perkataan ini membuat semua orang sangat terkejut. Harus diketahui, pada waktu itu tak lama sebelum meninggal, kakek Su baru memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan keluarga Su pada Nenek Su. Sekarang Nenek Su masih sehat walafiat, bahkan sudah ingin menetapkan calon penerus keluarga. Dapat dilihat Nenek Su sangat memandang berat pada Daniel Su. Daniel Su sangat senang, terima kasih atas pembinaan Nenek. Daniel Su pasti tidak akan mengecewakan harapan Nenek, aku akan berusaha untuk berkembang, kelak berjuang untuk memikul tanggung jawab besar ini. Nenek Su sangat puas, bagus sekali. 7 hari lagi adalah acara konferensi pers terkait produk baru dari proyek herbal kita, semuanya sudah disiapkan. Setelah acara konferensi pers, seluruh investasi dari keluarga Su kita akan mendapatkan balasan sebesar 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kelak, masa depannya terang benderang. Semua orang mengangkat gelas dan memberi ucapan selamat. Setelah makan dan minum sesaat, saat ini Chandra Su berkata, Ibu, keluarga Su kita sudah mengadakan beberapa kali acara keluarga, tetapi Winda Su sekeluarga bertiga tidak pernah hadir. Sikap seperti ini sangat tidak baik. Mendengarnya, semua orang mencela kesalahan Winda Su, semakin dikatakan semakin tidak enak didengar, cemooh apapun juga ada. Winda Su hebat ya, sudah berhasil bersandar pada Tuan Ling, malah berbalik mengambil rumah sakit Husada menjadi miliknya sendiri. Sejak itu, jarang sekali dia menghadiri rapat dan makan bersama keluarga. Mungkin dia merasa sekarang sayapnya sudah mengeras, sudah tidak memerlukan keluarga lagi. Sebelumnya dia lahir dan tumbuh besar di keluarga Su kita, sejak kecil hingga besar juga hidup dengan pemberian keluarga. Sekarang setelah sudah memiliki sedikit keberhasilan, dia mulai memisahkan diri dengan keluarga kita. Benar-benar kacang lupa kulitnya. Tidak hanya kacang lupa kulitnya, sungguh tidak tahu malu. Sebelumnya Eric Ling yang berselingkuh di luar sana ya sudahlah, sekarang demi bisa bersandar pada bos besar, Winda Su bahkan juga menjadi wanita simpanan orang lain. Muka keluarga Su kita pun sudah habis karena pria dan wanita sampah ini. Nenek, orang yang seperti Winda ini tidak boleh tidak dihukum. Kalau tidak, setiap orang keluarga Su kita pun akan mengabaikan keluarga Su begitu berhasil bersandar pada bos besar.
Dengan begitu budaya keluarga kita akan rusak. Wajah Nenek Su menjadi suram, dia berkata, yang kalian katakan, akan aku pertimbangkan. Setelah acara konferensi pers produk baru keluarga Su kita berakhir, aku akan panggil Winda Su kemari. Nanti kalian semua bisa mengatakan apa saja yang ingin dikatakan di depannya langsung, ingin mengkritiknya bagaimana ya kritik bagaimana. Barulah ekspresi semua orang yang emosi menjadi sedikit lebih baik. Setelah acara jamuan berakhir, Daniel Su sendiri mengantarkan Nenek Su kembali ke kamar. Dia mengambil inisiatif menyeduhkan teh pereda mabuk alkohol untuk Nenek Su dan berkata, "Nenek, masalah pinjaman dana Winda Su kemarin, sudah terselesaikan." Nenek Su berkata dengan penasaran, "Siapa yang beri dia uang?" Daniel Su berkata, "Larry Chen. Sebelumnya aku berikan beberapa juta yuan untuk Leoli, minta Bank Mawar memberhentikan pinjaman dana untuk rumah sakit Husada. Tetapi setelah Larry Chen turun tangan, langsung membuat Bank Mawar bangkrut, serta Leoli sendiri pergi memberikan 50 juta yuan untuk Winda Su. Yang lebih penting lagi, Tuan Ling melalui jaringan koneksinya sendiri, membuat SPZ memberikan lisensi operasional pasar modal untuk Larry Chen. Larry Chen membuka Bank Chen, lalu memberikan pinjaman dana 300 juta yuan untuk rumah sakit Husada secara gratis. Sekarang rekening rumah sakit Husada di muka setidaknya ada 350 juta yuan, sudah jauh melebihi tabungan dana sebuah rumah sakit tingkat IIB. Ada begitu banyak dana di dalam rekening rumah sakit tingkat IIB, memang sangat luar biasa. Senyum di wajah Nenek Su perlahan-lahan menghilang, hanya sekedar rumah sakit Husada saja, sebelumnya adalah perusahaan yang keluarga Su kita buang. Dia bahkan membuatnya menjadi bagus dan terstruktur. Aku sungguh memandang rendah dia. Daniel Su berkata, yang lebih membuat aku kaget adalah, adik Winda menghadiri acara tender lahan properti distrik Marina. Aku sudah mengamati raut wajahnya, sepertinya dia juga ingin mendapatkan lahan ini. Seketika Nenek Su tersenyum dingin dan berkata, akhir-akhir ini Winda sedikit congkak. Rumah sakit Husada dia yang sampah itu, bahkan ingin berpartisipasi dalam tender lahan properti distrik Marina. Dia benar-benar tinggi hati. Keluarga Su kita saja tidak berhasil mendapatkannya, atas dasar apa dia? Daniel Su berkata, benar kata nenek, aku juga berpikir seperti itu. Kali ini keluarga Su kita sudah mengerahkan semuanya juga tidak berhasil mendapatkan lahan itu dan pada akhirnya jatuh ke dalam tangan keluarga Han. Yang aku khawatirkan adalah Tuan Ling di balik adik Winda itu, apakah akan memperjuangkan lahan itu untuknya? Nenek Su langsung bergeleng dan berkata, itu tidak mungkin. Samuel Han sudah mengumumkan ambisinya untuk memasuki distrik Marina, sangat bertekad dalam investasi pada lahan ini. Meski Tuan Ling turun sendiri, juga tidak mungkin membuat Samuel Han mengubah keadaannya. Daniel Su sangat terkejut, tetapi sebelumnya Tuan Ling bisa menggerakkan tokoh besar seperti Brian Ma. Kali ini, Nenek Su berkata dengan tegas, kali ini berbeda dengan kali itu. Waktu itu Brian Ma datang memberi ucapan selamat ulang tahun padaku, hanya karena memberi Tuan Ling muka saja. Tetapi kali ini berkaitan dengan keuntungan Samuel Han sendiri, Brian Ma tidak akan turun tangan. Kalau tidak, itu sama saja bersengit terang-terangan dengan keluarga Han. Tanpa keuntungan yang cukup besar, Brian Ma tidak akan bersengit dengan anggota majelis seperti keluarga Han. Mendengarnya, Daniel Su juga menjadi rileks, nenek memang melihat ke jangka panjang. Perusahaan Han berhasil mendapatkan lahan di distrik Marina ini, menandakan keluarga Han akan memasuki distrik Marina dengan besar-besaran. Ini bukanlah kabar baik bagi seluruh instansi medis dan obat-obatan di distrik Marina. Terutama rumah sakit Husada milik adik Winda, kedepannya akan sangat susah memiliki kesempatan untuk berkembang lagi. Nenek Su berkata, benar. Ini juga adalah hal bagus. Fakta akan membuat Winda paham, terlepas dari perlindungan keluarga Su kita, dia tidak akan bisa berhasil melakukan apapun. Ronald Chen membawa pulang perkataan Eric Ling dengan sama persis untuk Jimmy Chen.
Jimmy Chen langsung naik pitam dan menepuk hancur meja kerja kayu mahogani. Beraninya dia, bahkan tidak memberi muka pada aku Jimmy Chen. Eric Ling itu, hak dari mana dia datang berkunjung? Apakah Chen Boxing Center ini adalah tempat yang bisa datangi dengan sesuka hati? Sambil menahan luka kakinya, Ronald Chen membungkuk dan berkata, "Abang Jimmy, Eric Ling ini congkak sekali. Sebelumnya dia sudah merusak nama Chen Boxing Center kita, membuat Chen Boxing Center kita menjadi bahan tertawaan semua orang di dunia tinju bawah tanah. Sekarang dia tidak hanya tidak memohon maaf pada kita, masih akan datang berkunjung, dan berkata akan membuat Chen Boxing Center kita menghilang dari dunia ini. Benar-benar lancang sekali." Jimmy Chen berseru, "Baik. 3 hari kemudian, aku akan mengumpulkan seluruh petinju di Chen Boxing Center, tunggu dia datang di aula ini. Nanti aku ingin semua orang di Chen Boxing Center lihat, bagaimana Eric Ling itu berlutut di depanku dan memohon ampun. Tidak mematahkan kedua kakinya, aku pun bukan Jimmy Chen. Bos Jimmy gagah perwira. Bos Jimmy hebat tiada dua. Eric Ling si sampah itu, 3 hari nanti pasti akan rusak namanya, dasar cari mati." Semua orang menggertakkan gigi, ingin sekali langsung menguliti Eric Ling hidup-hidup. Tepat ketika itu, Samuel Han membawa Victor Han berjalan masuk. Jimmy Chen langsung bangkit berdiri dan maju menyambut, "Bang Samuel, angin apa yang membawa Anda datang kemari?" Samuel Han adalah pemegang saham dari Chen Boxing Center, serta adalah pemegang saham utama dari Chen Boxing Center. Selama bertahun-tahun ini, Chen Boxing Center dapat berkembang dengan begitu kokoh. Di satu sisi adalah karena fondasi Chen Boxing Center yang kuat, dan kemampuannya yang tinggi dalam mengambil hati orang. Di sisi lain, juga karena mendapatkan dukungan besar dari perusahaan Han. Jimmy Chen mengambil inisiatif memberikan kursinya pada Samuel Han. Samuel Han langsung duduk dengan tidak sungkan. Kali ini penampilan Jimmy memang gagah luar biasa, membantuku mendapatkan lahan distrik Marina ini. Aku sangat puas, maka secara khusus aku bawakan hadiah untukmu. Samuel Han melambaikan tangannya, lalu Victor Han menyodorkan selembar daftar hadiah. Di atasnya tercatat puluhan macam hadiah berharga. Jimmy Chen sangat terharu melihatnya. Dia bersoja dan berkata, "Terima kasih atas pemberian Bang Samuel." Samuel Han tersenyum datar dan berkata, "Semuanya orang sendiri, tidak perlu terlalu sungkan. Haru Inoue yang kamu taboki sudah masuk rumah sakit selama beberapa hari dan masih belum sembuh, dalam hatiku ini terasa nyaman sekali." Semua orang mengobrol dengan santai, bersenda gurau. Tepat ketika itu, seorang petinju tiba-tiba berjalan masuk dengan tergesa-gesa. "Bang Samuel, ada seseorang yang bernama Lauri Jiang, katanya ingin menemui Bang Samuel." "Lauri Jiang? Untuk apa dia datang kemari?" Samuel Han mengernyit. Lauri Jiang adalah sekretaris umum dari SPZ, adalah orang yang paling dipercayai oleh Brian Ma. Sementara keluarga Jiang juga merupakan keluarga kaya kelas atas di kota Zhonghai. Meski tokoh besar seperti Samuel Han, juga tidak berani meremehkan dia. "Biarkan dia masuk." Samuel Han bangkit berdiri dan pergi menyambut. Melihat Lauri Jiang berjalan masuk, dia maju 2 langkah dan berkata dengan senyum datar, "Sekretaris Jiang, ada masalah apa kamu datang mencari aku?" Lauri Jiang mengenakan seragam pekerja kerah putih, bokong dan kaki panjangnya yang terselubung dalam rok ketat, membuat darah orang mendidih. Tetapi tidak ada orang yang berani menaruh niat pada wanita ini. "Mau mati?" Lauri Jiang bersikap leluasa dan langsung bertatapan dengan mata Samuel Han. "CEO Han, aku datang untuk menyampaikan pesan padamu." Hanya Lauri Jiang sendiri yang berani berbicara pada Samuel Han dengan nada seperti ini. Jika itu orang lain, takutnya Samuel Han akan langsung mengamuk di tempat. "Ketua Majelis Brian Ma mencari aku." Samuel Han bertampang penasaran. Lauri Jiang bergeleng, "Bukan Ketua Majelis Brian Ma, melainkan Tuan Ling." "Tuan Ling?" Samuel Han sedikit tidak senang. "Aku dan Tuan Ling tidak pernah bertatap muka, juga tidak pernah berkenalan. Tidak tahu ada masalah apa Tuan Ling mencari aku." "Lagi-lagi Tuan Ling."
Samuel Han tidak memiliki perasaan baik sedikit pun terhadap Tuan Ling ini. Tetapi dalam hatinya juga tidak berani meremehkan Tuan Ling, bahkan ketua majelis Brian Ma juga begitu memberi muka pada Tuan Ling, Samuel Han tentu tidak berani lengah. Lauri Jiang berkata, Tuan Ling memintaku menyampaikan satu kalimat padamu, lahan distrik Marina itu, juga Tuan Ling inginkan. Sekarang lahan ini ada di tanganmu, silakan kamu putuskan sendiri. Seketika wajah Samuel Han menjadi pucat. Orang lain mungkin tidak bisa mendengar maksud Lauri Jiang, tetapi dia bisa. Tuan Ling ini sedang mengancamnya. Saat ini Jimmy Chen bangkit berdiri dan berkata, Sekretaris Jiang, lahan ini berhasil Bang Samuel dapatkan dengan harga besar. Sekarang juga sudah diumumkan rencana investasinya. Meski Tuan Ling memiliki kemampuan yang setinggi langit, juga tidak bisa merebut dengan paksakan. Lauri Jiang berkata, aku hanya bertugas untuk menyampaikan perkataan Tuan Ling. Sekarang perkataannya juga sudah disampaikan. Bagaimana CEO Han akan membuat keputusan, silakan dipilih sendiri. Dalam waktu 3 hari, mohon beritahu aku jawabannya. Selesai berbicara, Lauri Jiang berbalik badan hendak pergi. Tunggu. Tatapan Samuel Han memberat, dia berkata dengan dingin, Tuan Ling ingin lahan ini, boleh. Aku jual padanya dengan harga awal, bisa ditransaksikan kapan saja. Samuel Han sudah sangat tidak senang. Membuat keputusan seperti ini sudah merupakan batas bawahnya. Jika bukan karena mempertimbangkan hubungan Tuan Ling dengan Brian Ma, meski mengeluarkan harga 3 kali lipat, Samuel Han juga tidak akan menjualnya. Lauri Jiang tidak berekspresi senang maupun sedih, inikah jawaban akhirmu? Samuel Han berkata dengan dingin, iya. Aku akan menyampaikannya pada Tuan Ling dengan sama persis. Pamit dulu. Lalu Lauri Jiang pergi. Sebelum pergi, dia pun mendesah. Setelah menjalani penyembuhan dan pemeliharaan selama beberapa hari, kondisi luka Haru Inoue sudah pulih banyak. Hanya saja bagian tenggorokannya masih dibalut dengan perban. Suaranya sangat serak ketika berbicara, terdengar seperti suara wanita, sangat canggung mendengarnya. Sebagai master tinju papan atas di Lamar Boxing Center, malah berakhir seperti ini, hal ini langsung menyebabkan Lamar Boxing Center menjadi bahan tertawaan di dunia tinju bawah tanah. Beberapa pertandingan selanjutnya yang sudah ditetapkan pada awalnya juga sudah dibatalkan. Lamar Boxing Center terletak di sebuah tempat yang indah menawan di distrik Marina. Ada bangunan dan taman, paviliun dan penthouse, ada air terjun dan gunung bebatuan, sungguh elok mempesona. Pada biasanya merupakan surga bagi petinju untuk latihan jurus dan latihan bertanding, tetapi sekarang malah sepi dan senyap. Banyak sekali petinju yang melihat Lamar Boxing Center sudah tidak mempunyai masa depan lagi, berbondong-bondong kabur dan beralih ke tempat lain. Lamar Boxing Center mengalami kerugian besar, setiap langkahnya menjadi susah. Hal ini membuat Larry Chen sangat sakit kepala. Anton, Lamar Boxing Center ini adalah darah daging kamu dan aku. Sekarang karena kekalahan Haru Inoue, muncul efek bola salju. Semua petinju unggul digali pergi oleh Chen Boxing Center, petinju yang lain juga bubar. Awalnya ratusan petinju, sekarang hanya tersisa tidak sampai belasan orang. Jika terus seperti ini, terpaksa Boxing Center hanya bisa ditutup. Larry Chen duduk di tengah paviliun di halaman utama Lamar Boxing Center, sambil minum bir dengan perasaan sumpek. Larry Chen sangat menitik beratkan pemeliharaan tubuh, pada biasanya jarang sekali menyentuh bir. Anton Lu menemaninya minum segelas. Bang Larry, aku bersalah padamu. Dulu aku berhasil memperjuangkan sedikit nama di distrik Marina, dengan segenap hati aku ingin memasuki dunia tinju yang lebih berkelas tinggi. Oleh karena itu, aku mengajakmu bersama-sama membuka Lamar Boxing Center. Awalnya mengira Lamar Boxing Center akan membuat kita selangkah lebih maju, tetapi karena Jimmy Chen, Boxing Center kita sedang dilanda ancaman penutupan. Ini semua karena aku salah memperkirakan tingkat kesulitan dalam dunia tinju. Larry Chen tidak menyalahkan Anton Lu, sudah bertahun-tahun kita menjadi saudara, tidak perlu katakan semua kesungkanan ini.
Sekarang yang sedang mengendalikan kota Zhonghai adalah 5 keluarga besar. SPZ adalah penetap peraturan yang tampak di muka. Tetapi asosiasi tinju sepenuhnya dapat melawan dengan SPZ, bahkan setingkat lebih di atas. Brian Ma pun harus memberi hormat pada ketua majelis dari asosiasi tinju begitu menemuinya. Keputusan untuk memasuki dunia tinju pada saat itu tidaklah salah. Hanya saja kemampuan kita terlalu rendah, tidak dapat menciptakan keadaan baru. Anton Lu berkata, iya. Anggota asosiasi tinju, bobotnya jauh lebih tinggi dari anggota SPZ. Awalnya kita berharap Haru Inoue dapat memimpin boxing center selangkah lebih maju, membuat kita bisa bergabung ke dalam asosiasi tinju. Namun sekarang, semua harapannya sudah hancur. Larry Chen meneguk bir, kalau begitu tutup saja. Larry Chen menampakkan ketidakberdayaan yang mendalam. Meski dia tidak kekurangan uang, tetapi dalam dunia tinju tidak hanya memerlukan uang saja, masih memerlukan jaringan koneksi dan kemampuan, serta ketenaran dan panggung. Semua ini tidak dimiliki oleh Larry Chen pada saat ini. Maaf, CEO Chen. Haru Inoue berjalan keluar dari ruangan sambil menahan lukanya, lalu membungkuk dengan dalam, aku yang telah mengecewakan harapanmu. Masa depan dari Lamar Boxing Center yang sudah berkembang selama bertahun-tahun, juga putus di tanganku sendiri. Waktu itu jika bukan karena kelalaian aku dan tidak mendengar peringatan Tuan Ling, mungkin juga tidak akan kalah dengan begitu menyedihkan. Suaranya sangat serak, jika tidak didengar dengan cermat, sama sekali tidak bisa mendengar jelas apa yang dia katakan. Keberhasilan datang dari usaha manusia, kamu sudah berusaha keras. Larry Chen bangkit berdiri dan berjalan ke pintu utama. Melihat papan nama, Lamar Boxing Center, yang sangat gagah yang tergantung di pintu utama, dia bergumam, ada sangat banyak hal yang tidak mungkin begitu sempurna dalam kehidupan ini. Aku Larry Chen sudah mengerahkan setengah hidupku, kelihatannya juga hanya bisa meringkuk di distrik Marina saja, menjadi pebisnis properti yang sedikit bernama. Setelah luka berat kali ini, kegagahan Larry Chen yang sudah melewati separuh baya pun sudah memudar banyak. Anton, turunkan papan nama ini saja. Jangan biarkan orang lain menertawakannya lagi. Larry Chen mendesah tak berdaya. Anton Lu juga seolah-olah telah menua banyak. Dia menyuruh orang mengambilkan tangga, selangkah demi selangkah memanjat naik dan ingin menurunkan papan nama tersebut. Orang-orang lama dari boxing center yang berdiri di sekitar, semuanya tidak tahan untuk menutupi wajah tangis mereka begitu melihat adegan ini. Mereka seolah-olah dapat merasakan, momentum kebangkitan Larry Chen sudah dihentikan sejak detik ini. Larry Chen di masa depan, hendak menempuh turunan. Kejatuhan perusahaan Chen juga seolah-olah akan dimulai pada saat ini. Perkataan Larry Chen tadi bergema di dalam hati semua orang, bagaikan bilah pisau yang menusuk di hati. Ada sangat banyak hal yang tidak mungkin begitu sempurna dalam kehidupan ini. Semua orang di sini, siapa yang tidak begitu? Tunggu dulu. Terdengar sebuah suara yang lantang. Bagaikan lonceng yang menggemuruh. Semua orang menoleh ke sana. Eric Ling yang mengenakan pakaian hijau berjalan kemari dengan tangan di belakang, diikuti oleh Laurie Jiang yang tampak indah mempesona sambil memegangi sebuah gulungan warna merah. Meski kuda sudah tua, tekad tetap ribuan kilometer. Usia sudah tua, hati tetap tidak padam. Suara Eric Ling berat dan gagah, papan nama yang begitu bagus, jika diturunkan begitu saja, benar-benar sayang sekali. Karena ada orang yang ingin membuat papan nama ini tumbang, maka aku akan membuatnya bersinar cerah. Tuan Ling. Larry Chen maju 2 langkah dan bersoja dengan hormat. Anton Lu juga ikut memberi salam. Meski dalam hati Haru Inoue merasa tidak senang, tetapi dia juga memberi salam soja. Baca. Eric Ling berkata. Laurie Jiang membuka gulungan warna merah dan berkata dengan lantang, perusahaan Chen berdiri di kawasan Bintan di distrik Marina, menggarap tanah selama 20-an tahun, memberikan jasa keringat darah untuk perkembangan distrik Marina, melayani warga dan memberi kebajikan untuk orang-orang, sungguh adalah contoh teladan kota Zhonghai. Sekarang,
secara khusus memperbolehkan perusahaan Chen untuk bergabung ke dalam SPZ, menjadi anggota umum SPZ. Hua. Semua orang sangat terkejut. Wajah Larry Chen penuh dengan air mata saking bergairahnya. Dia bersujud di permukaan tanah. Terima kasih banyak Tuan Ling, terima kasih banyak Sekretaris Jiang. Tuhan memberkati, Tuan murah hati, membiarkan aku Larry Chen mewujudkan impianku selama setengah hidup. Terima kasih. Perasaan Larry Chen hampir hilang kendali saking bergairahnya. Bergabung ke dalam SPZ, itu merupakan masalah yang ingin diwujudkan oleh entah berapa perusahaan dan keluarga bahkan dalam mimpi mereka. Sekarang, perusahaan Chen berhasil bergabung ke dalam SPZ. Anton Lu juga bersujud di permukaan tanah dan berterima kasih. Sementara Haru Inoue, sepenuhnya terguncang. Sebenarnya siapa gerangan Tuan Ling ini? Bahkan dengan satu perkataan saja sudah bisa membuat perusahaan Chen bergabung ke dalam SPZ. Dia sangat tahu, penyeleksian anggota SPZ sangat ketat. Perusahaan besar seperti perusahaan Su dan perusahaan Chen terus mengajukan permohonan keanggotaan selama bertahun-tahun ini, juga tidak pernah lolos seleksi. Berdasarkan prosedur normal, anggota baru yang bergabung harus mendapatkan 2/3 suara dukungan dalam rapat Dewan Direksi, lalu memperoleh persetujuan dari pihak majelis, dan pada akhirnya ditandatangani oleh Brian Ma sendiri barulah sah. Penyeleksian anggota baru diadakan tiap 5 tahun sekali. Pada umumnya, akan ada 3 atau 5 perusahaan baru berkembang yang akan bergabung ke dalam serikat. Di saat bersamaan, juga ada beberapa anggota lama yang tidak memenuhi standar yang akan dikeluarkan. Namun sekarang, Tuan Ling bahkan langsung membuat perusahaan Chen bergabung ke dalam SPZ dengan pengecualian. Kemampuan yang setinggi langit ini, Haru Inoue sudah tidak dapat membayangkannya lagi. Eric Ling berkata, Larry Chen, bangkit saja bicaranya. Kamu mengerahkan segenap hati dan tenaga untuk masalahku, aku tentu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih. Kedepannya jika Tuan Ling punya amanah, langsung perintahkan saja. Aku Larry Chen bersedia mengabdikan nyawaku pada Tuan Ling. Larry Chen mulai menyatakan sikap dan pendiriannya. Melakukan kepemihakan seperti ini, Larry Chen memang dengan rela hati. Di satu sisi, Eric Ling menjunjung tinggi persaudaraan, tidak pernah menindas orang. Di sisi lain, dengan identitas dan latar belakang Tuan Ling, kemampuannya memang sampai setinggi langit. Dia Larry Chen dapat mengikuti tokoh besar seperti ini, apalagi yang masih bisa dikatakan. Aku tidak perlu kamu mengabdikan nyawamu, aku hanya ingin kamu hidup baik-baik, serta hidup dengan semakin baik. Eric Ling berkata pelan, lamar Boxing Center menerima penghinaan dan penekanan seperti ini karena masalahku, bagaimana bisa aku tidak menegakkan keadilan untuk kamu? Larry Chen berkata dengan suara bergetar, Tuan Ling, Anda ingin beraksi pada Chen Boxing Center. Eric Ling tidak menjawab. Laurie Jiang berkata, beberapa hari yang lalu, Tuan Ling meminta aku pergi menyampaikan perkataan pada Samuel Han. Beritahu dia bahwa lahan di distrik Marina itu, sudah Tuan Ling targetkan, suruh dia putuskan sendiri. Tetapi jawaban Samuel Han adalah, karena Tuan Ling yang turun sendiri, dia bersedia menjualnya dengan harga awal pada Tuan Ling. Larry Chen langsung gusar mendengarnya. Berani sekali Samuel Han, bahkan tidak langsung mempersembahkannya pada Tuan Ling, sebaliknya masih berani membuka harga. Ini jelas tidak memandang Tuan Ling ke dalam mata. Laurie Jiang meneruskan, 3 hari yang lalu, Jimmy Chen menyuruh Ronald Chen untuk menyampaikan perkataan pada Tuan Ling, di luar Danau Jatih, menggonggong selama seharian. Kalau tidak, aku Jimmy Chen akan ambil nyawa anjingmu itu. Anton Lu berkata marah, lancang sekali Jimmy Chen. Ini sudah tidak hanya sekedar tidak memberi muka pada Tuan Ling, melainkan secara terang-terangan menantang kedudukan Tuan Ling. Laurie Jiang berkata, maka sudah Tuan Ling katakan pada saat itu, 3 hari nanti yaitu hari ini, Tuan Ling akan datang berkunjung ke Chen Boxing Center. Anton Lu berkata, aku bersedia mengikuti Tuan Ling pergi bersama ke Chen Boxing Center, untuk membantu Tuan Ling. Larry Chen berkata, aku juga bersedia ikut pergi.
Haru Inoue berkata, aku juga ikut. Hari ini, mendung dan sedikit dingin, serta turun hujan gerimis. Di bulan Juni, sangat jarang muncul kedinginan seperti ini. Seluruh Chen Boxing Center terselubung dalam kabut hujan yang kelam. Namun di depan pintu utama Chen Boxing Center, sudah terpasang karpet merah. Di tengah aula, belasan petinju sedang berkumpul bersama, makan daging dengan lahap dan minum bir dengan tegukan besar, sangat nikmat sekali. Dua orang yang memimpin tepat adalah Ronald Chen dan Jimmy Chen. Ronald Chen tertawa dan berkata, sekarang sudah hampir siang, si Eric Ling itu masih belum muncul. Kelihatannya dia menciut dan tidak berani datang. Hahaha, itu pastinya. Waktu itu di restoran Asia, dia masih dengan congkaknya mengatakan 3 hari kemudian akan datang berkunjung, serta akan menghapus Chen Boxing Center kita dari peta dunia ini, benar-benar kocak sekali. Hahaha. Waktu itu mendengar dia mengatakan itu, hampir saja aku tertawa. Hanya sekedar sampah saja, juga berani berkata congkak ingin membuat Chen Boxing Center kita menghilang. Betapa bodohnya dia. Lalu sekarang, waktunya sudah tiba, tetapi dia tidak berani datang. Semua orang pun tertawa kocak. Saat ini Jimmy Chen juga tidak tahan untuk tertawa, Eric Ling hanya rakyat jelata saja, tidak berani datang juga wajar. Chen Boxing Center kita sudah turun-temurun selama belasan tahun, dari dulu sudah merupakan anggota asosiasi tinju. Di dalam boxing center, totalnya ada 2 orang petinju kelas platinum. Bahkan Larry Chen saja takut pada kita, Eric Ling itu apa-apaan. Jika berani datang, hari ini patahkan kakinya dan buang keluar untuk anjing makan. Bos Jimmy gagah perkasa. Dengan adanya Bos Jimmy, siapa yang berani datang membuat masalah dengan Chen Boxing Center kita? Hahaha. Tepat ketika itu, seorang anak buah menyerbu masuk dengan tergesa-gesa. Dia berkata sambil terengah-engah, Bos Jimmy, di luar sana ada yang bernama Eric Ling, datang berkunjung. Jimmy Chen berkata dengan dingin, oh, dia benar-benar berani datang. Aku justru sedikit memandang rendah padanya. Tetapi rakyat jelata adalah rakyat jelata, suruh dia tunggu di luar. Sekarang aku mau makan, sangat sibuk, tidak ada waktu menemui dia. Baik, sekarang aku pergi beritahu dia. Anak buah itu bergegas pamit dan pergi. Tak lama kemudian, anak buah itu menyerbu masuk lagi, dengan tambahan bekas tamparan di wajahnya. Suaranya juga hampir memohon, Bos Jimmy, Eric Ling langsung menamparkan aku. Dia minta Bos Jimmy keluar menemuinya, dia masih katakan. Jimmy Chen langsung naik pitam, dia masih katakan apa? Anak buah itu berkata dengan lesu, dia masih katakan, jika Bos Jimmy tidak pergi keluar untuk menyambut, dia akan meratakan seluruh Chen Boxing Center. Beraninya dia. Jimmy Chen meledak marah, dia suruh aku keluar maka aku pergi keluar. Bukankah itu akan membuatku sangat tidak punya muka? Suruh dia tunggu, jika dia berani beraksi pada kalian, langsung pukul sampai mati. Aku yang akan bertanggung jawab jika terjadi masalah. Baik, anak buah itu sangat enggan, tetapi tidak berani membangkang, pada akhirnya dia tetap pergi. Ayo semuanya, kita lanjut minum. Jangan pedulikan anjing yang hanya bisa menggonggong itu. Dengan leluasa Jimmy Chen mengangkat tangan dan meneguk bir. Segera, terdengar serangkaian suara, ham, ham, di luar sana. Jimmy Chen tetap tidak menghiraukannya, lanjut minum bir dengan leluasa bersama semua orang. Sebenarnya saat ini, semua orang sudah sangat terpaksa untuk minum bir, karena mereka semua sudah tidak punya suasana hati untuk minum bir, mereka senantiasa memperhatikan pergerakan di luar sana. Tetapi Jimmy Chen menyuruh semuanya untuk lanjut minum, menunjukkan pengabaiannya terhadap Eric Ling. Semua orang juga tidak berdaya, hanya bisa lanjut meladeni. Sesaat kemudian, tangan dari anak buah itu sudah dipatahkan, dia menyerbu masuk, lalu berlutut dan berkata, Bos Jimmy, cepat keluar dan lihatlah, Eric Ling mendatangkan 30 buah bulldozer, benar-benar ingin meratakan Chen Boxing Center kita. Apa? Bahkan bulldozer juga sudah disiapkan.
30 buah. Sialan, cari mati dia. Ayo ikut aku keluar dan bunuh bocah keparat itu. Jimmy Chen tidak lagi bisa tenang, dia bangkit berdiri dan membawa semua orang menyerbu keluar.